Memancing dengan ayahku. Tanpa mempedulikan batuk darah yang aku alami, aku segera naik taksi dan pulang ke rumah. Aku sangat lelah dan ingin tidur. Karena aku pulang dalam keadaan mengantuk, orang tuaku mengira ada yang tidak beres. Sebenarnya memang demikian karena 1 jam yang lalu, aku baru saja mengucapkan selamat tinggal kepada cinta dalam hidupku. Tapi sekarang aku hanya ingin tidur. Aku pergi tidur tanpa mengganti pakaian. Sebelum tertidur, secara tidak sengaja aku mendengar orang tuaku berbicara. Ibuku bersikeras bahwa besok ayah dan aku harus menghabiskan hari bersama. Ayah setuju dan keesokan paginya, aku mengetahui bahwa kami akan pergi memancing. Aku sangat bahagia karena aku tahu bahwa dengan mengunci diri di kamar dan merasa kasihan pada diri sendiri, tahun ini akan menjadi sangat mengerikan. Tetapi awalnya tujuanku benar-benar berbeda. Karena itu kami memasang umpan, mengambil pancing dan peralatannya, memakai sepatu boot dan pergi memancing. Kami tiba di sana dengan cepat. Tempat itu masih sangat alami dan aku bahkan merasa seperti dalam dongeng sejenak ketika seekor burung hinggap di bahuku. Sementara ayahku membongkar peralatan, kami mulai berbicara tentang hal sehari-hari. Tetapi kemudian ayah mulai melangkah lebih dalam. Dia bertanya-tanya bagaimana kabar aku dan Elis. Aku mencoba berbohong tetapi aku tidak melakukannya dengan baik, sehingga ayahku tahu bahwa kami putus. Tentu saja dia mendukungku dan dia bahkan bercerita tentang seorang gadis yang dia kejar dari kelas 9. Gadis itu mengolok-oloknya, menggodanya, menertawakannya. Tetapi ternyata sekarang aku memanggil gadis itu ibuku. Aku sangat senang mendengarnya dan aku merasa jauh lebih baik setelah percakapan ini. Kami bisa tidak berhenti mengobrol, tetapi kami tidak ingin pulang tanpa membawa ikan. Jadi kami melemparkan pancing. Cuaca sangat indah, tenang. Matahari bersinar, airnya tenang dan jernih sehingga pelampung gabus sangat jelas terlihat. Agar tidak menakuti ikan, kami diam. Ayahku membaca buku dan jika ada ikan yang memakan umpan, ayah akan mendengarnya berkat adanya bel di tongkat pancing. Aku hanya duduk dan melihat pelampung gabus dan memikirkan banyak hal. Tentang Elis, tentang seberapa baik aku menjalani hidupku. Aku berpikir tentang bagaimana aku akan dikenang setahun lagi, sambil aku terus memperhatikan pelampung gabus. Dalam 3 jam bahkan ayah berhasil menyelesaikan buku itu. Kami saling memandang dan menyadari bahwa hari ini kami belum beruntung, dan kami memutuskan untuk pulang. Sambil meninggalkan pancing dan berharap bahwa mungkin beberapa ikan kecil akan menggigit kail, kami mulai mengemasi barang-barang. Tetapi sesaat kemudian bel pada tongkat pancing ayah berbunyi dengan keras. Ayah meninggalkan barang-barangnya dan dengan cepat berlari untuk menarik pancing. Ikan itu sangat kuat sehingga ayah bahkan jatuh ke dalam air, tetapi akhirnya berhasil menangkap ikan itu. Hore, kami mendapat ikan yang pertama. Setelah beberapa detik, pelampung di pancingku tiba-tiba menghilang dan tongkat itu mulai bergeser. Aku segera bergegas untuk menariknya dan mendapatkan seekor ikan yang bagus. Ikan-ikan itu terus berdatangan dan kami tinggal sampai hampir malam. Setelah menangkap sekitar 15 kg ikan segar, kami mengepak barang-barang kami, masuk ke mobil dan dengan bangga pulang ke rumah untuk bertemu ibu. Kami diam di mobil, ayah mengemudi dan aku tertidur. Seperti yang diceritakan ayah kemudian, ketika dia melihat mulutku berdarah, dia menghentikan mobil untuk membangunkan aku. Aku kemudian bangun dan mulai batuk darah dan aku merasa sesak nafas. Ayah memberi air dan segera pergi membawaku ke rumah sakit terdekat.